Sudah Putri. Oke. Saya Ya, lanjut ya. sudah terikot, Ya. sudah terikot. Baik. Jadi boleh dikata ya teman-teman ya, yang disebut namanya B itu adalah value ya. Nah, kalau kita sering dengar kalimat motivator yang mengatakan be yourself, B itu berarti berada di posisi bagaimana kita melihat diri kita, sehingga itulah nilai-nilai yang kita anggap penting dan kita perjuangkan. Hal yang menjadi tolak ukur akan baik buruk dan benar salahnya suatu perilaku ya. Nah, sehingga kalau misalnya nilai yang kita perjuangkan dalam hal ini ya kita kontekskan dengan pekerjaan kita ya, seperti menolong orang lain, apakah itu menjadi nilai yang kita anggap penting ya, apakah itu kita perlu kita perjuangkan. Nah, kalau misalnya nilainya adalah menolong orang lain ya, kita bagaimana kita selalu berbuat baik dalam kehidupan ini, value itu yang dianggap penting, maka sesungguhnya itulah yang akan menjadi tolak ukur ya, baik buruknya dan benar salahnya suatu perilaku kita ya. Nah, jadi kalau misalnya kembali lagi tentang apa setiap harinya nih dalam hal ini, saya sebagai agent nih gitu ya, value saya sebagai agent apa ya, apakah saya benar-benar sudah mengedukasi ya, satu hari itu 2 contoh seperti itu. Kalau misalnya dalam hal ini kita anggap itu adalah sebuah atau suatu value yang kita anggap penting dalam hal ini, yang kita kontribusikan setiap hari, maka kita tahu bahwa kita sudah melakukan hal yang benar ya. Tapi kalau misalnya kita dalam satu hari tidak mengedukasi 2, berarti boleh dikata kita belum benar memperjuangkan nilai-nilai kita ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai tolak ukur seperti itu ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa value itu adalah sesuatu yang kita anggap penting dan perjuangkan, maka itulah yang akan kita lakukan sehari-hari, dan itu bisa akan menjadi sebuah autopilot ya teman-teman ya. Jadi sebuah auto system bagi diri kita ya. Jadi B itu sebenarnya sangat sederhana sekali ya. Cuman memang apa ya, boleh dikata tantangannya yang menyebabkan kadang-kadang value itu menjadi tidak dianggap penting lagi dan akhirnya tidak diperjuangkan ya. Nah, itu juga teman-teman kalau boleh kita berkaca ya, kenapa Prudential ya dari tahun 1848 ya sampai sekarang itu hampir 200 tahun bisa bertahan ya, karena dia benar-benar memegang value perusahaannya ya. Jadi core value-nya Prudential itu disingkat dengan respect gitu ya. Respect ya. Jadi saya juga kemarin lihat-lihat lagi, wah ternyata value Prudential itu kenapa dia bisa bertahan sampai 200 tahun ya, hampir 200 tahun, 2 abad gitu kan. Karena benar-benar respect-nya itu benar-benar sangat dijaga oleh Prudential ya. Nah, jadi kita perlu belajar dari sebuah perusahaan yang bisa bertahan sedemikian lama ya teman-teman. Jadi itu jadi B-nya sangat kuat sekali ya. Itu menyebabkan kenapa Prudential wajar hari ini bisa menjadi to be number one ya, karena dia benar-benar memegang value-value tersebut ya. Jadi respect ya, jadi rasa hormat, rasa menghargai itu luar biasa sekali sama Prudential ya. Oke, berikutnya Kak Sira. Yuk. Ya, oke. Teman-teman, B itu sebenarnya sangat tergantung dari mindset sekali lagi ya, dan namanya mind ada set ya. Jadi set itu kenapa set? Memang satu set ya antara mindset, antara mental, antara mulut ya. Jadi mulut itu istilahnya ucapan, karena kita istilahnya ini kan produk jasa. Di mana produk jasa kita memang menggunakan modal kita yaitu bibir kita ya teman-teman. Jadi boleh kenapa dikata set ya. Jadi satu set antara mindset apa namanya pikiran kita, perkataan kita dan perilaku itu akhirnya menjadi satu set ya. Kalau misalnya di dalam B tadi, di dalam value tadi itu benar-benar sudah sinkron, sudah serasi, sudah selaras ya, maka otomatis strategi yang muncul atau kinerjanya atau do-nya itu juga otomatis akan apa namanya akan menjadi sebuah autopilot atau auto system gitu kan. Nah, kalau misalnya mindsetnya memang manusia ini kan sesungguhnya makhluk emosi ya teman-teman ya. Makhluk emosi adalah, dan emosi itu sebenarnya hanya ada 2 teman-teman ya. Emosi takut dan emosi yang cinta gitu ya. Jadi kalau misalnya emosi yang negatif kita boleh emosi takut kita boleh gambarkan dengan minus gitu ya. Kalau yang cinta berarti kita boleh simpulkan dengan plus. Nah, kalau dia selalu membangun citra diri yang positif, dia selalu membangun mindset yang positif, maka otomatis strategi-strategi yang dia gunakan, cara-cara yang dia gunakan itu juga biasanya akan positif ya, dan otomatis hasilnya pun juga akan positif. Sesungguhnya sederhana sekali ya, hanya saja memang dalam kesehariannya yang memang tidak mudah ya teman-teman. Namun kalau kita bisa memahami konsep yang sangat sederhana ini,
maka akhirnya kita juga akan lebih punya sebuah keputusan ya, sebuah pilihan. Kita mau berada di emosi yang mana? Ya, karena yang disebut namanya be kali do, sekali lagi be itu adalah di value, dan value itu mengandung muatan-muatan emosi ya. Kalau misalnya emosi yang digunakan adalah cinta kasih, emosi positif, maka strategi yang dia lakukan atau cara-cara yang dia lakukan juga adalah cara-cara positif. Hasilnya sudah pasti juga positif. Sesimpel itu ya. Berikutnya, Kak Stira. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma yang disebut prestasi promosi. Stop. Ya. Algoritma prestasi dan promosi B kali do sama dengan have ya. Nah, B ini seperti yang beberapa waktu dapat kita bahas, sebenarnya B ini tuh ada singkatannya teman-teman ya. Saya paling suka pakai jembatan keledai. Nah, jembatan keledai B itu sebenarnya dari satu impian ya, Y apa namanya, I-nya itu adalah impian, Y-nya itu adalah yakin dulu ya teman-teman. Jadi impian, yakin, ya, S-nya adalah syukur, ya banyak-banyak syukur kita. Jadi kita punya impian, kita apa namanya, yakin dulu dengan impian kita bahwa kita bisa mencapainya. Lalu yang ketiga S-nya syukur, ya, P-nya adalah pasrah dan D-nya adalah doa, ya. Jadi boleh dengan kalimat kita singkat yes PD gitu ya. Itu sebenarnya B-nya ya. Jadi B itu adalah susunan daripada impian, yakin, syukur, pasrah, dan doa. Yes, PD gitu ya. Nah, jadi algoritma prestasi dan promosi ini B itu tersusun dari yang tadi saya sebutkan ya. Namun kita sederhanakan dulu di sini teman-teman ya, agar kita lebih memahami ya bagaimana sesungguhnya algoritma prestasi dan promosi. Jadi B itu disingkat dengan kualitas vibrasi ya. Kenapa ada orang yang punya kualitas vibrasinya tinggi ya? Sesungguhnya kalau dipecah lagi itu ada 5 komponen tadi ya. Boleh saya pinjam siapa satu? Ada yang ingat tadi apa saja 5 komponen untuk kualitas vibrasi? ISPD. Ya, apa I-nya? I, impian. Y? Yakin. S? Syukur. P? Pasrah. D? Doa. Doa, ya, itu ya. Nah, kualitas vibrasi yang menentukan seseorang punya B yang tinggi itu 5 susunan tadi, ya. Kalau do, ya, do itu disingkat dengan TE atau tabungan energi, ya. Simpel ya. Namun sesungguhnya yang karena tadi kita sudah sepakat bahwa yang paling kita prioritas adalah B dulu, kan gitu ya. Untuk bisa mendapatkan have yang besar, sebenarnya B adalah faktor yang paling pertama kita fokuskan ya. Namun banyak orang yang nggak suka membahas B, teman-teman ya. Orang itu lebih senang membahas do. Kenapa? Karena do itu lebih kelihatan, lebih nampak, lebih nyata ya. Tapi kalau B, aduh gimana ya? Di hati kita itu ya mulut sih yakin gitu kan. Siapa mau sukses? Saya ya, semua Betul, orang betul. mau. Tapi kalau sudah dibahas tentang B, kamu punya nggak impian seperti itu? Enggak. Kamu ingin nggak bisa 100 juta? Enggak. Kamu bisa nggak mensyukuri kondisi kamu? Apa yang bisa saya syukuri, Bu? Hari ini aja saya di PHK, hari ini aja saya cicilan masih banyak, hutang saya masih banyak, apa yang bisa saya syukuri, Bu? Nah, banyak seperti itu, teman-teman. Sehingga banyak orang untuk membedah yang tidak kelihatan, itu mereka tuh males gitu ya. Jadi mereka cuma hanya maunya, udah Bu, apa yang harus saya lakukan? Nah, pada waktu ketika dia melakukan dengan ngotot ya, bisa sih bisa, tapi biasanya akan menimbulkan dampak yang merugikan seperti itu. Makanya beda antara orang ambisi dengan orang ambisius ya. Kalau orang yang ambisi dia semangatnya luar biasa ya, tapi kalau orang ambisius biasanya dia melakukan segala macam cara itu dengan apa ya, mau halal mau haram udah disikat habis, yang penting ambisi gua tercapai. Itu namanya orang ambisius ya. Tapi kalau orang yang ambisi dia selalu melakukan dengan cara dan proses yang benar ya teman-teman. Nah, jadi kita bicara tentang tentang bicara kualitas vibrasi itu bukan hal yang sederhana ya. Namun kita coba sederhanakan ini teman-teman. Makanya kenapa ada rumus algoritma, agar cara kita berpikir, mindset kita bahwa ternyata B itu sangatlah sederhana, sangatlah simpel sekali ya.
Yang penting kita mau dibedah dulu. Yang penting kita mau dulu menyadari bahwa kita ini ada yang belum kita syukuri ya. Makanya kenapa teman-teman yang kemarin sudah membangun great in habit, saya sangat sangat bahagia, sangat senang sekali ya melihat teman-teman berlomba-lomba nih ya melaporkan apa aktivitas hariannya. Sesungguhnya Anda tanpa sadar Anda lagi membangun di Anda. Ya, tidak gampang teman-teman membangun BI ya. Karena kalau Anda sadari bahwa membangun BI ini itu perlu proses konsisten dan terus menerus teman-teman ya. Nah, itu. Jadi BI ini bicara tentang kualitas vibrasi, kalau do bicara tentang tabungan energi ya, dan have itu bicara tentang hasil ya. Kita singkirkan dulu lah have sama hasil ya teman-teman, karena itu sebenarnya sudah secara otomatis ya. Yang perlu kita bedah, yang perlu kita bahas hari ini adalah bicara tentang be dulu teman-teman ya. Be kali do ini, karena be kali do inilah yang paling menentukan hasil tersebut ya. Oke, berikutnya next. Stop ya. Oke, tabungan energi itu apa sih teman-teman ya? Kok sudah tabungan energi? Coba di atasnya Kak Sira. Kualitas vibrasi, oh belum ya. Oke, tabungan energi dulu ya. Yuk, turun. Oke, tabungan energi ya. Nah, tabungan energi ini sebenarnya ada rumusnya teman-teman juga ya, yaitu UN itu bukan ujian nasional ya teman-teman ya. Ini adalah usaha nyata plus amal kebaikan ya, itu dibagi 2, itulah menjadi tabungan energi ya, simpelnya seperti itu. Oke, yuk. Ya. Nah, tabungan energi itu teman-teman sama kayak kita nabung di bank ya teman-teman ya. Ya, saya pinjam Kak Emi boleh? Siap. Ya, Kak Emi kalau punya tabungan 5 juta, mau narik uang 6 juta. Bisa? Minus Bunda. Ya. Ditangkap security nanti. Ditangkap security ya. Oke, tapi kalau misalnya punya tabungan 5 juta, ngambil 3 juta? Boleh, masih bisa. Masih bisa. Berarti ada sisanya. Ya. Ya. Oke. Nah, sebenarnya tabungan energi itu adalah sama seperti rekening Kak Emi ya. Rekening yang berisikan segala akumulasi pikiran, perkataan juga sesungguhnya ada di sini ya, pikiran, perkataan dan perbuatan kita di dalam hidup kita. Ya. Jadi ini kalau mau dikomplitkan lagi pikiran, perkataan dan perbuatan ya. Nah, kalau misalnya pikiran, perkataan dan perbuatan kita itu mengandung emosi atau energi-energi yang positif, maka tabungan energi kita itu jauh lebih banyak. Itu loh Kak Emi. Ya, tapi kalau kita punya pikiran, perkataan dan perbuatan yang negatif, maka sesungguhnya itu sama dengan mengurangi. Ya, bisa menarik minus nih gitu loh. Yes. Ya, kalau debit kredit gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pikiran perkataan kita ya, makanya kenapa ada orang bilang, kalau jatuh belum 5 menit. Pernah dengar gitu Kak Emi? Iya, sering. Ya, jadi kalau kita mulai berpikiran negatif, jangan lama-lama. Ya, kalau Mary Riana bilang 1 menit apa berapa itu Mary Riana ya. Jadi kalau bisa jangan lama-lama ya. Misalnya kita lagi kecewa nih, lagi marah, lagi sedih, lagi takut, lagi apa-apa. Iya, jangan lama-lama. Ya, kalau bisa 1 menit aja. Caranya gimana? Ya, Bisa minum air putih. 10 detik katanya. Ya, suara siapa masuk? Putri, kalau Mary Riana katanya 10 detik aja. 1, 2, 3, 4, dia sampai itu. Nggak bisa hembuskan nafas, selesai. Ya, macam-macam ya. Andri Wongso pernah saya dengar itu mundur 7 langkah ya. Jadi pernah katanya ada satu cerita ya, ini bagus juga ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya, saya sambil cerita juga sedikit. Jadi ada satu cerita di mana dia ini pernah diajarkan sama gurunya untuk kalau kamu setiap marah, kamu mundur 7 menit atau kamu minumlah 7 gelas gitu ya. Aduh bisa kembung perutnya ya. Nah jadi apa namanya dengan kalau dia marah, mundurlah 7 langkah. Nah suatu ketika dia pulang ke rumah gitu kan, dia lihat istrinya itu kakinya ada 4 dalam satu selimut. Nah, dia tadinya udah emosi kan, wah istri saya ini tidur sama siapa gitu kan. Nah, syukurnya dalam kondisi marah dia ingat kalimat gurunya, dia mundur 7 langkah gitu kan. Dan lumayan, akhirnya dia tidak begitu emosi kan. Ternyata yang satu selimut sama istrinya itu adalah ibu kandungnya. Nah, bayangkan saja kalau dia dalam kondisi emosi ambil pisau, dibunuh,
udah jadi apa kan gitu ya, udah Ya. jadi pembunuhan kan gitu. Nah, jadi sama seperti itu ya, sama juga dengan pikiran negatif kita. Sebenarnya pikiran negatif itu lama-kelamaan itu juga bisa membunuh kita gitu ya. Kan banyak sekali. Ya, coba perhatikan teman-teman, orang yang bunuh diri lah boleh dikata. Itu pun juga karena dia punya pikiran yang negatif ya. Dia merasa udah kayaknya hidupnya sudah habis lah saya. Jadi udah ujung-ujungnya adalah bunuh diri kan seperti itu. Jadi memang sebenarnya pikiran negatif itu sangatlah benar-benar bisa membunuh kita sendiri ya. Oleh karena itu jangan terlalu lama untuk menyimpan emosi-emosi negatif karena sesungguhnya itu juga sama dengan menguras tabungan energi kita ya. Oke, sampai di sini bisa ya dipahami ya tabungan energi ya. Siap. Siap. Oke, good. Berikutnya Kakak. Ya, stop. Ya. Nah, ini hukum kekekalan energi, kita tahu semua energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, dia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, karena dia berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, teman-teman ya, mari kita sama-sama meniatkan diri kita, mengizinkan diri kita untuk kita selalu merubah yang tadinya negatif bisa menjadi positif gitu ya, teman-teman. Ya, saya kembali teringat pada waktu ketika saya pertama kali dihadapkan pada situasi kondisi ayah saya stroke ya teman-teman ya, dan kakak saya tidak bisa bekerja kembali di kapal pesiar. Ya, jadi istilahnya penghasilan keluarga 20 juta itu hilang dalam sekejap ya teman-teman ya. Padahal kakak saya itu 5 tahun ya, dia itu di kapal pesiar ya, membangun karir di kapal pesiar tidak gampang untuk punya income 20 juta. Tapi hanya karena ayah saya itu terkena kondisi stroke, akhirnya kakak saya terpaksa harus di rumah dan tidak bekerja ya, dan saya merubah ya satu konsep pemikiran saya, wah saya nggak boleh tinggal diam ya, maka saya merubah kondisi negatif itu menjadi sebuah kekuatan dalam diri saya. Oke Tuhan, saya ambil kesempatan ini untuk saya jadikan diri saya orang yang tangguh, orang yang bisa siap mengambil sebuah tantangan, mengambil peluang, dan akhirnya sampailah saya di posisi hari ini teman-teman ya. Jadi boleh dikata sebenarnya energi itu selalu ada ya. Kalau kita mau energi negatif juga monggo, kalau kita mau energi positif juga monggo kan gitu. Nah, sehingga teman-teman intinya adalah kita yang mengambil keputusan itu setiap hari ya. Apakah kita mau merubah sesuatu yang negatif itu menjadi positif. Sama dengan kondisi sekarang teman-teman. Ya, kondisi masa pandemi ini. Ya, apakah kita memilih mendengarkan semua teman-teman kita di luar sana yang mengatakan, aduh masa pandemi kamu nawarin asuransi ya. Kalau itu yang kita dengarkan teman-teman, maka otomatis kita akan jadi down ya. Tapi kalau kita merubah itu menjadi sesuatu yang positif, kita katakan kepada diri kita, yes, hari ini orang pada takut misalnya, ya, pada orang nggak bisa beli karena dia uangnya kurang karena masa pandemi. Justru saya akan bertahan di bisnis ini, saya akan cari orang-orang yang mau lebih peduli sama keluarganya, lebih sayang dengan keluarganya, ya, sehingga di masa pandemi ini dia sadar bahwa dia tidak punya rekening darurat, hari ini mereka tidak punya tabungan yang cukup baik ya, sehingga mereka sendiri tidak bisa menyisihkan. Nah, kalau itu yang kita pakai pikiran, yakin percaya teman-teman, Anda akan pasti akan mengeluarkan energi-energi positif Anda untuk terus berjuang. Justru di saat orang lagi sedang mungkin tidak suka dengan pekerjaan kita ya, sama pada waktu ketika 14 tahun yang lalu saya juga banyak orang mengejek saya, menghina saya, mengatakan kamu orang orang yang cum laude gitu, ngapain kamu ngambil kerjaan kayak gitu. Ya, saya katakan yes, teman-teman saya tidak ada yang mau. Jadi saya punya kesempatan untuk bisa mendapatkan nasabah-nasabah, dan sangat terbukti teman-teman ya. Teman-teman saya yang lain masih menjadi bangsawan, bangsa karyawan, ya hari ini saya sudah menjadi pebisnis insurance ya. Sedangkan mereka masih terpuruk dengan gaji-gaji mereka, apalagi sekarang mereka sedang ada di rumah kan, di PHK. Tapi hari ini keputusan saya 14 tahun yang lalu sudah benar-benar membuktikan ya teman-teman, karena setiap energi negatif itu kalau kita rubah menjadi energi positif itu akan benar-benar membuahkan hasil yang bisa dilihat teman-teman ya. Jadi bagaimana kita merubah hal-hal yang tidak kelihatan ini teman-teman, dan disitulah perjuangan sejatinya kita sebenarnya, merubah hal-hal yang tidak dilihat orang lain ya. Oke, berikutnya next Kak Sina. Nah, ini bagaimana cairnya rekening energi negatif ya teman-teman ya. Nah, di sini dirumuskan juga ya, rekening energi negatif itu cair. Contohnya nih teman-teman ya, karena kita mungkin ya ada keluhan-keluhan ya, mungkin kita ada sumpah-sumpah serapah yang kita mungkin lontarkan baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, biasanya
rekening energi negatif ini cair dalam bentuk keinginan yang sulit terkabul, ya, musibah yang berkepanjangan, gitu ya. Karena kita manusia juga tidak bisa teman-teman ya, wah menjaga 100% tuh jujur tidak ada yang bisa teman-teman ya. Namun bagaimana kita sekarang dengan menyadari konsep ini, kita bagaimana lebih banyak punya tabungan emosi yang atau energi yang positif teman-teman ya. Kalaupun misalnya kita masih punya tabungan-tabungan energi negatif, ya, tabungan-tabungan energi negatif, ya semoga saja kita masih punya tabungan positifnya yang lebih banyak ya teman-teman ya. Apa itu cairnya rekening energi positif? Keinginan yang terkabul ya, dihindarkan dari musibah. Nah, seperti itu ya jika benar-benar rekening energi positif kita sedang cair ya teman-teman ya. Ya begitu juga teman-teman kalau misalnya hari ini saya dapat prestasi misalnya seperti itu teman-teman ya. Nah dengan memahami konsep ini saya mulai berpikir wah ini lagi cair nih energi positif saya nih, berarti lagi stoknya nih bisa menipis nih ya. Maka cepat-cepat teman-teman kita tambah lagi ya energi positifnya gitu ya teman-teman ya. Makanya kemarin saya diundang sama teman saya dari Medan gitu kan, Pertiwi kamu sharing dong di sini. Oh saya langsung bilang oke. Malah saya yang kejar-kejar dia ya. Kapan aku sharing di situ ya. Jadi kita belajar teman-teman untuk terus menambah energi positif ya. Jadi setiap kali kesempatan ada kemarin nasabah datang ke kantor minta tutup polis, itu juga saya menambah energi positif. Mau itu nasabah orang lain kek, mau itu nasabah perusahaan lain kek, pokoknya kita tambah energi positif. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita mesti tambah agar keinginan yang terkabul kita bisa jauh lebih banyak ya, dihindarkan dari musibah ya. Oke, berikutnya Kakak. Nah, contoh perilaku ya kalau kita menambah tabungan energi positif. Jika Anda bekerja dengan komisi 1 juta, namun Anda menunjukkan pelayanan. Nah, ini kenapa pelayanan digarisbawahi, teman-teman. Karena sejujurnya, teman-teman ya, di dunia ini, kita ini butuh apa sih, teman-teman ya? Kita memang datang dalam kondisi yang tidak punya apa-apa. Atau juga kita pergi dalam kondisi tidak punya apa-apa. Kan? Tapi bukan berarti, kalau begitu saya leyeh-leyeh aja. Atau juga saya pulang nggak bawa apa-apa. Salah teman-teman kalau berpikir seperti itu ya. Justru pada waktu ketika kita masih hidup, kita berikanlah pelayanan sebanyak-banyaknya. Ya, kita investasikan, kontribusikan diri kita. Ya, kita serahkan diri kita dengan jauh lebih optimal lagi teman-teman. Apa yang bisa saya berikan ke dunia ini? Apa yang bisa saya berikan pelayanan kepada dunia ini? Ya, kalau kita hanya dapat komisi 1 juta, tapi kita benar-benar melakukan pelayanan sebesar 2 juta, teman-teman. Nah, disitulah ya Tuhan akan memberikan ganti lebihnya dalam bentuk mungkin ya perasaan kita lebih tenang, kita lebih sehat, hubungan harmonis, lebih makmur ya, dan pastinya dijauhkan dari musibah, teman-teman ya. Oke, berikutnya. Nah, ini teman-teman, ini menarik sekali ya satu kalimat ini. Jika Anda bekerja dengan komisi 1 juta, namun Anda menunjukkan pelayanan 500.000, maka Tuhan akan mengambil ganti lebihnya dalam bentuk apa? Rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir ya, hubungan tidak harmonis ya, dan akhirnya juga musibah jadi berkepanjangan ya. Nah, itu dia. Oke. Ya, kenapa saya juga pernah ada satu kalimat yaitu juga nempel sekali di kepala saya ya pada waktu ketika ada orang mengatakan orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya. Saya baru mulai ngerti, oh ternyata orang kaya itu suka berbagi, orang kaya itu suka berdonasi ya, orang kaya itu suka menginvestasikan dirinya dan ilmunya baik kepada orang lain, begitulah dia akan berlipat-lipat ya teman-teman. Tapi kalau orang mentalnya miskin teman-teman ya, B-nya value-nya sudah selalu merasa berkekurangan ya, selalu merasa aduh saya kurang, benar-benar hidupnya tambah kurang gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, yuk dari sekarang teman-teman kita make sure diri kita punya value, kita punya energi, selalulah merasa berkelimpahan teman-teman ya, sehingga kita selalu senang berbagi, senang kita benar-benar murah hati ya, rendah hati untuk selalu berbagi ya. Oke, berikutnya Kak. Oke. Ya, kita ulang sekali lagi, algoritma prestasi dan promosi. Di sana ada B kali do sama dengan have. Jadi ada kualitas vibrasi, ada tabungan energi, teman-teman ya. Jadi sudah jelas tadi tabungan energi adalah apa yang kita lakukan, teman-teman ya, usaha nyata ya, ditambah dengan amal kebaikan dibagi 2. Itulah tabungan energi. Yuk, berikutnya.
Oke, sekarang kita bicara agak turun sedikit, Kak. Kita bicara tentang KV ya, atau kualitas vibrasi. Agak turun sedikit aja. Oke, rumus daripada kualitas vibrasi, teman-teman, yaitu adalah KK plus KE ya, kualitas keyakinan ditambah dengan kualitas emosi tadi ya, itu dibagi 2 ya, itu sama dengan kualitas vibrasi. Jadi sebagaimana kita, ini kalau boleh dijabarkan tadi yang 5 tadi, bagaimana kita punya impian, keyakinan kita ya, lalu syukur kita, pasrah dan doa kita. Nah, disitulah ada keyakinan dan kualitas emosi kita ya. Jadi boleh dibilang KV ini kualitas vibrasi itu sama dengan DO ya, tabungan energi tadi sama dengan DO ya teman-teman ya. Jadi rumusnya adalah KV dikali dengan TE tadi ya. Oke, saya pinjam Kak Emi, apa rumusnya tadi Kak Emi? Yang mana Bunda? Untuk kualitas vibrasi atau? Ya, tabungan energi. Masih Kalau hafal? tabungan energi ya. UN sama usaha sama amal. Iya. Dibagi 2. Yes. Kalau vibrasi, tingkatan getaran? Kalau vibrasi. Berarti kalau tabungan energi itu kelihatan? Kualitas keyakinan. Ya, kalau tabungan energi kelihatan atau tidak? Kelihatan. Kelihatan ya. Apakah kita banyak melakukan hal-hal yang baik gitu, yang bisa dilihat ya, gitu ya? Perbuatan, ya. Perbuatan. Kalau ini kafe? Kalau kafe tidak. Kualitas vibrasi itu ya. ada ISPD tadi ya. ISPD tadi. Apa saja rumusnya 2? Kualitas apa Bunda? Gimana? Kualitas keyakinan dan kualitas keyakinan, kualitas emosi. Ya. Dibagi 2. Dibagi 2. Sudah jelas ya rumusnya ya. Jadi kalau kafe itu tidak kelihatan. Kalau yang tabungan energi itu terlihat dia. Yes. Itu jelas ya? Iya. Oke. Berikutnya. Nah, ini kualitas vibrasi teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya level energi di mana courage atau keberanian itu adalah garis ya. Kalau orang setiap dia melakukan hal, saya takut nih, ragu nih, itu sudah dipastikan pasti emosinya, getarannya itu ada di bawah garis. Jadi paling simpel untuk kita tahu apakah kita berada di garis atas sedikit aja, apapun yang kita lakukan kita berani, teman-teman. Itu simpelnya. Ya, kalau kita konteskan dengan pekerjaan ini, kalau kita mau ngomong sama orang, kita tuh ngomong apa adanya gitu, bukan ada apanya, beda kan ya. Kalau misalnya kita ngomong ada apanya, lebih kepada nanti enggak dia gini, nanti dia enggak begitu, gitu loh. Masih ada perasaan takut, ragu itu, ya. Tapi kalau kita sudah mulai ya udah ngomong aja apa adanya gitu kan, bahwa ini untuk kepentingan dia juga, ya kan. Bayangkan nanti kalau misalnya pesaing saya datang nih, ya ada resiko sakit, celaka, kematian, gimana nih Pak? Nah, kalau kita sudah berani ngomong seperti itu, ini sebenarnya level vibrasi kita itu sudah berada di atas garis, teman-teman. Ya, siapa kemarin yang lihat contoh Ibu Neni ya, itu dari DP19 ya. Saya lihat itu vibrasinya gede banget. Dia tuh berani banget ya. Dia mau ketemu sama orang yang lebih kaya dari dia pun, dia orangnya udah cecet gitu bicara ya. Di situ saya lihat, ini orang sudah masuk kepada vibrasi courage atau keberanian. Simpelnya seperti itu, teman-teman. Ya, itu kalau diukur level vibrasinya itu sudah sampai di level 200, teman-teman. Ya, dan biasanya orang-orang yang courage seperti ini, punya keberanian seperti ini, biasanya kalau saya boleh bilang, biasanya cepat sukses dia. Ya, kalau dia mau kaya tuh lebih cepat kaya orang-orang yang seperti ini ya. Jadi teman-teman make sure Anda berada di level courage ini. Ya, saya pernah ada satu kalimat begini, kalau kamu takut dengan tikus, kamu harus pegang tikus. Ya, maksud saya tikus itu kan tidak terlalu berbahaya. Kalau takut sama ular ya enggak usah berani sama ular, ngapain juga. Itu kan namanya bodoh juga kita ya. Jadi kalau misalnya itu tidak menyebabkan sesuatu yang bikin kita meninggal gitu, kenapa enggak dilakukan gitu loh. Contoh misalnya ya, saya juga mulai berpikir, kalau misalnya saya cuma bicara aja, toh saya juga nggak mungkin akan diapa-apain sama dia gitu loh.
Ya kan, yang penting kita mau belajar aja cara bicaranya yang mungkin sopan, yang baik ya, efektif communication lagi. Saya yakin percaya orang justru merasa kita benar-benar membantu dia gitu loh. Ya. Sampai di sini bisa ditangkap ya, maksudnya berani di sini ya. Jadi berani kalau misalnya kamu lagi takut misalnya sama orang kaya, udah ngomong sama orang kaya, ya tawarkan sama orang kaya. Pokoknya apapun yang kamu takutkan, lakukan. Itu aja simpelnya. Orang berani itu sebenarnya bukan tidak punya rasa takut, ya semua orang punya rasa takut. Namun rasa takut yang dihadapi ya apa adanya, itulah disebut menjadi orang pemberani gitu loh ya. Sampai sini dapat ya? Dapat, setuju, sepakat. Sepakat banget nih, Bu. Ya. Berikutnya. Ya, oke. Nah, jadi boleh dirumuskan seperti ini, teman-teman. Kualitas vibrasi dikali dengan tabungan energi, KV dikali dengan TE itu sama dengan hasil. Ya, seperti tadi rumusnya kan kalau kualitas vibrasi itu keyakinan ditambah dengan emosi dibagi 2. Tabungan energi itu usaha nyata dengan amal kebaikan dibagi 2, ya. Itulah hasilnya, ya. Coba kita lihat contoh rumusnya. Jadi 2 komponen ini sangat-sangat penting ya teman-teman ya, KV ditambah dengan TE tadi. Yuk, next. Ya, ini contoh rumusnya teman-teman ya. Kalau dia punya kualitas keyakinan, contohnya terhadap bisnis ini 10 ya, emosi positif juga, wah saya punya value mau nolong orang ya, saya punya value jangan sampai orang lain itu punya musibah kayak saya misalnya seperti itu ya. Dulu juga saya kalau saya flashback lagi, oh itu yang memang saya benar-benar bawa gitu ya. Sehingga 10 plus 10 emosi kita baik, keyakinan kita baik terhadap perusahaan, terhadap diri kita sendiri juga ya, dibagi 2, terus kita punya usaha nyata, dikasih perintah prospek 2 sehari, kadang-kadang kita bisa 4 sehari, wah itu sudah melebihi ya dari tabungan kebaikan ya. Wah ini sudah pastinya hasilnya akan menjadi luar biasa banget ya teman-teman ya. Ini kita anggap usaha nyatanya 10 ya, amal kebaikannya juga 10 ya, maka udah pasti hasilnya 100 teman-teman. Sesimpel itu ya, sesungguhnya algoritma prestasi dan promosi. Berikutnya. Nah, ini contoh soal teman-teman ya. Ada seseorang yang selalu bekerja keras. Contohlah, usaha nyatanya dia 8. Tapi ya dia jarang nih berbuat kebaikan. Jadi di bawah 5 ya teman-teman ya. Amal kebaikannya adalah 4. Ini kan kelihatan nih teman-teman ya. Orang lain bisa lihat ini, kerja keras, berbuat baik ya. Namun dia punya keyakinan positif atas bisnisnya. Nah, namun dia banyak menyimpan luka batin teman-teman ya. Mungkin dia di masa kecil ya suka dibully atau apa. Kadang-kadang orang tuanya yang mungkin mengatakan, wah cari uang itu susah gitu ya. Terus kadang-kadang juga dia mungkin bisa melihat orang tuanya bertengkar gara-gara uang. Nah itu disebut namanya menyimpan luka batin. Contoh ya, ini contoh-contoh kenapa ada orang merasa sudah bekerja keras gitu ya. Saya sudah yakin dengan bisnisnya, kenapa kok hasilnya belum seperti yang kita inginkan. Nah ternyata seperti ini teman-teman. Coba kita masukkan ke dalam rumus ya. Kalau menyimpan luka batin, kita anggap kualitas emosinya dia 3, teman-teman, di bawah 5 ya. Yuk. Yang bagus adalah dia kerja keras, dia yakin positif, tapi dia jarang berbuat baik, dan dia ada menyimpan luka batin. Maka kita coba lihat hasilnya. Algoritmanya adalah, ya, keyakinan terhadap bisnisnya, profesinya, pekerjaannya 9, ya. Tapi dia ada emosi luka batin nih teman-teman, ya. Maka dia vibrasinya tuh rendah teman-teman, 3 di bawah 5 ya. Itu dibagi 2 dikali usaha nyatanya dia banyak, tapi dia jarang berbuat baik ya. Contohnya berdonasi jarang ya, amal kebaikannya jarang, di bawah 5 dia ada 4 ya. Jadi 9 tambah 3 dibagi 2 dikali 8 tambah 4 bagi 2 itu totalnya hanya 36 teman-teman. Jadi masih di bawah 50%. Nah, sampai sini nangkep ya? Halo? Iya, Bunda. Ya, oke, Bisa. sip. Ya, berikutnya. Kakak. Oke, ini contoh orang bekerja bermalas-malasan. Jadi usaha nyatanya di bawah 5, 4. Dia cukup sering berbuat baik, di atas 5 ada 6. Ya, namun dia ragu. Aduh, benar nggak sih pekerjaan ini bisa bikin saya sukses?
ya masa sih bisa bikin kaya daripada cuman kerjaan modal mulut begini aja, nggak ada uang loh gitu kan. Orang yang pakai modal besar aja bangkrut, apalagi ini tanpa modal, masa sih saya bisa sukses. Nah kadang-kadang ada tuh ya, orang yang negatif aja bawaannya ya, maka dia dianggap ragu atau di bawah 3 ya teman-teman. Tapi dia punya cukup emosi positif ya, maksudnya tidak ada alergi sama uang ya, hubungan mungkin dia sama keluarganya bagus, di atas 5 nih 7 ya. Hasilnya berapa nih? Ya dia malas-malasan, di bawah 5, dan dia ragu. Ya, ini minus-minus ya, minus-minus. Tapi dia sering berbuat baik, dia punya emosi positif. Ya, minus-minus plus-plusnya di situ ya. Oke, kita anggap di bawah 5 itu minus ya. Yang di atas 5 kita anggap plus. Oke, yuk berikutnya. Kakak. Berapa hasilnya? Ya, 3 tambah 7 dibagi 2 dikali 4 tambah 6 bagi 2 itu sama dengan 25 ya. Jadi masih jauh juga nih teman-teman dari 50% pun juga masih jauh ya. Oke, jadi boleh dikata kualitas vibrasi sama kualitas vibrasi dengan tabungan energi kita ini memang mesti seimbang juga ya teman-teman ya, sehingga bisa menghasilkan 100 angkanya ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke, berikutnya. Oke. Ya, bagaimana nih kalau benar-benar sudah total, tapi masih juga begitu-begitu saja. Nah, kalau masih ada pertanyaan seperti itu di benak kita, teman-teman ya, di hati kecil kita nih masih kita bertanya, maka jawabannya apa nih? Yuk, Kak Sira. Nah, kita sedang dihindarkan dari musibah yang lebih besar lagi kadarnya, ya. Nah, seperti kita yang poin nomor 2, ya rekening energi itu sedang ditabung dan cair di masa depan atau untuk keluarga dekat kita, ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya kita sering-sering menabung kebaikan ya, kita punya tabungan energi yang positif, tidak usah khawatir teman-teman. Kalau misalnya ternyata hasilnya kok belum seperti apa yang kita harapkan. Yang penting teman-teman bisa memperhatikan kondisi-kondisi tadi ya. Seberapa saya yakin ya kualitas keyakinan saya, gimana kualitas emosi saya ya. Ya memang sih tidak bisa serta-merta langsung simsalabim berubah gitu teman-teman ya. Memang harus step by step ya. Saya pun juga pada waktu tahun 2000 mulai tahu, saya mulai sadari diri saya. Kenapa kok saya pengen punya contoh ya paling sederhana yang bisa diukur punya income ya. Kenapa kok saya susah kali punya income waktu itu nyentuh angka 50-60 kok agak susah gitu kan pada waktu itu ya. Nah, pada waktu itu saya mencari buku ya, dan waktu itu ketemulah buku waktu itu Bapak Adi W. Gunawan ya. Waktu itu 5 Principle to Turn into Your Dream Reality, gitulah pokoknya judulnya. Jadi ada 5 prinsip di mana jika kamu ingin mewujudkan impian kamu gitu kan. Nah, jadi itulah yang membawa saya juga kepada seminarnya Bapak Adi W. Gunawan. Ya, jadi boleh dikata sebenarnya rumus ini sudah kami pahami, yang mencoba memahami itu dari tahun 2009 teman-teman. Ya, sampai akhirnya 2000 saya joinnya 2006, 2007, 2008, 2009 ya teman-teman ya. Ya 2009 waktu itu benar-benar kita sampai bisa tembus ya teman-teman ya, dan saya ingat juga Pak Dr. Lawson juga sama waktu itu dengan pemikirannya yang dulu belumlah seperti hari ini gitu ya. Kita juga step by step teman-teman untuk bisa memahami konsep be kali do ini ya. Jadi teman-teman juga jangan wah ini berarti kita enggak ya teman-teman. Pelan-pelan aja, step by step aja. Makanya siapa yang ikut dalam program Grit to Habit itu sudah sangat luar biasa banget. Itu sangat membantu teman-teman untuk ISPD tadi ya. Oke, jadi jangan khawatir teman-teman ya, karena memang tidak ada yang instan di dunia ini teman-teman, semuanya pasti perlu proses ya. Namun kalau teman-teman bisa memahami ini, kemungkinan besar jauh lebih cepat percepatannya, momentumnya itu jauh lebih cepat. Kalau misalnya kita mau sukses ya, memang terbukti teman-teman ya, di 2010 waktu itu saya bisa buktikan karena 2009 saya join acara itu 2010 wah sudah tidak bisa berhenti itu teman-teman ya. Itu istilahnya kalau kayak limiting belief itu ya.
ada satu batasan dalam diri yang itu saya bisa jebol gitu ya. Nah, itu memang memerlukan nanti satu terapis ya teman-teman. Nanti itu akan kalau ada kualitas emosi masih negatif ya, masih ada mungkin kita punya perasaan-perasaan apa terhadap uang, terhadap kesuksesan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita antisipasi dengan terapi ya teman-teman ya. Nah, nanti itu boleh kita diskusi lebih lanjut ya. Untuk seperti itu. Oke, berikutnya Kak Sira. Oke, kembali diingatkan lagi. Jadi value itu atau B itu adalah hal yang kita anggap penting dan kita perjuangkan. Jadi hal yang menjadi tolak ukur akan baik buruk dan benarnya suatu perilaku ya. Jadi kalau kita sudah punya B tadi atau nilai-nilai yang kita pegang, maka kita akan tahu apakah hal ini bisa kita lakukan atau tidak. Apakah pikiran-pikiran ini akan kita jaga atau tidak. Kalau sudah pikiran itu tidak bermanfaat, teman-teman segeralah itu ditinggalkan jauh-jauh teman-teman ya. Pikiran-pikiran yang tidak mendukung kita ya. Oke, berikutnya Kak Sira. Oke, ini seperti tadi ya, value itu sesungguhnya ada di kualitas vibrasi dan di tabungan energi kita ya, dan disitulah akan memberikan hasil. Oke. Sudah? Oke, baik, sekarang videonya. Videonya Kak Sira. Ada satu video teman-temannya yang bisa menggambarkan algoritma promosi dan prestasi ini ya, dan disinilah kita bisa menampilkan personal excellent kita ya. Oke. Ya. Ya, ini ada satu video teman-teman yang bisa menggambarkan bagaimana kualitas vibrasi dan tabungan energi kita itu benar-benar bisa berbuah. Ya. Dan pastinya itu menabung ya. Jadi kalau boleh dianggap alam semesta ini kayak bank ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita sudah menabung di bank alam semesta ya. Dan ini pasti akan cair teman-teman ya. Baik tabungan positif maupun tabungan negatif. Oleh karena itu, kalau ada pikiran-pikiran, kata-kata, perilaku yang kita tahu bahwa ini mengandung emosi negatif, cepat-cepat ya, cepat-cepat dirilis, jangan sampai kelamaan kita gendong ya. Oke, baik, kita nonton dulu satu video tentang algoritma sukses. Belum keluar, Kak. Udah keluar belum? Chặt anh gì hả? Ôi, đâu đâu? Trời, nay này,
Oke. Ya. Teman-teman bisa dapat value dari film tadi? Bisa, Bu. Ya. Pemberian adalah komunikasi yang terbaik. Ya. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Intinya tetaplah jadi baik, karena kita nggak pernah tahu kapan kebaikan itu akan cair ya. Kita juga nggak pernah tahu, teman-teman. Ya. Jadi kadang-kadang kita dalam kehidupan itu ada satu momentum di mana itu menjadi sebuah magic moment dalam hidup kita ya. Sehingga akhirnya kita menjadi berubah sekali ya. Hari ini saya jadi berubah banget misalnya seperti itu pasti karena ada satu magic moment yang mana akhirnya dia menjadi sumpah dalam dirinya. Ya, begitu juga yang saya alami juga teman-teman ya. Kalau boleh saya flashback kembali ke belakang. Ya, waktu itu saya hanya berjanji dan bertekad gitu loh. Saya hanya berjanji bahwa suatu ketika orang jangan sampai mengalami masalah seperti saya, dan momentum itu, magic moment itulah yang membuat yes, hari ini saya harus berubah jadi orang. Saya hari ini harus bisa menunjukkan ya bahwa saya ini hidup tidak hanya dibayar dengan 50.000 setiap bulan. Saya dari masih dibayar 50.000 teman-teman setiap bulan teman-teman ya, hanya karena saya ingin membeli waktu yang bebas ya. Istilahnya kalau saya kerja jadi bangsawan pasti udah terikat waktu, dan saya bukan orang yang suka diperintah-perintah, bukan orang yang senang disuruh-suruh ya, dikerjain A, B, C, terus saya mengganti waktu saya hanya dengan sejumlah uang itu bukan saya banget gitu. Sampai saya kira tahun 2000 sampai tahun 2005 saya dengan Pak Komang itu menjadi agent properti teman-teman. Kerjaan saya itu matok-matok ya, dijual gitu kan ya, matok-matok rumah orang gitu, tanah orang kayak gitu kerjaannya, dan kami tuh hanya dikasih fasilitas 50.000 sebulan. Itulah yang income pasti gitu loh, karena untuk jual rumah tanah itu nggak gampang juga teman-teman, waktu zaman itu saja nggak gampang apalagi zaman sekarang gitu kan. Nah sehingga disitulah magic moment saya harus berubah, saya harus punya sesuatu yang lebih bernilai ya, agar saya bisa lebih dihargai gitu kan. Karena teman-teman di sini, di bisnis ini, jujur aja, teman-teman butuh dihargai. Anda sangat-sangat dihargai oleh perusahaan ini, oleh Prudential ini, ya. Jadi, sekecil apapun Anda sangat, kalau Anda berusahanya sangat keras ya, berusahanya benar-benar memberikan yang terbaik ya dalam kualitas hidup Anda, waduh, saya yakin percaya ya, jangankan Star Club teman-teman, PC itu udah pasti Anda akan bisa raih. Ya, saya lihat juga Ibu Vera Hartono kemarin waktu diceritakan sama Pak Holman ya, wah beliau itu pasti mendapatkan satu magic moment di mana ya pada waktu ketika dia dari Surabaya dibawa ke Denpasar, dia nggak punya siapa gitu kan, nggak punya relasi sama sekali, tapi dia mampu menjadi seorang presiden. Itulah di sana magic moment seseorang. Kita nggak tahu kapan ya. Namun teman-teman itu bisa kita kondisikan, bisa kita ciptakan teman-teman. Dari mana? Mungkin dari rasa sakit kita ya, dari keinginan kita ya. Itu bisa kita lakukan magic moment ya. Kalau saya suka, saya ingat-ingat apa yang saya sakit dulu, itu yang saya selalu ingat, sehingga itu bisa menjadi sebuah apa namanya alat pacu saya untuk mau memberikan yang terbaik dalam hidup saya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dapat ya algoritmanya ya. Oke, waktu kita tidak banyak lagi teman-teman, hanya kurang lebih 15 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan. Saya bagikan tanggal 8 Agustus kita akan diberi kesempatan oleh Pro Citra ya untuk yuk sama-sama kita ajak orang-orang yang sedang PHK hari ini teman-teman, ayo kita tabungkan kebaikan, kita undang mereka ya, kita undang mereka di tanggal 8 Agustus ya, kita ajak mereka untuk kita sukses bersama-sama teman-teman. Ya, sebentar sudah enggak ininya. Kak Ria bisa bagikan ininya, Kak Ria? Apa namanya? Flyer? Bisa. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ada duo ratu ini atau duo apa? Ya, duo apa nih kita bilangnya ya? Ya, jadi ini teman-teman ya. Duo Citra. Duo Citra ya. Cerita
gitu. Nanti tulis. Ya, oke. Jadi teman-teman, inilah dua sosok yang luar biasa, teman-teman, bagaimana kita mengajak mereka, orang-orang yang lagi kena PHK hari ini ya, apalagi terdampak dengan pariwisata, teman-teman, justru ini kesempatan baik kita untuk mengajak mereka sebanyak-banyaknya, teman-teman ya, menjadi positif dan produktif dengan sumber daya yang ada. Waduh ya, jadi sumber daya ini maksudnya adalah value, nilai-nilai diri kita ya, pastinya akan bisa kita sumbangsikan ya untuk kebaikan juga, teman-teman ya. Sehingga buat teman-teman yang hari ini mengambil sebuah keputusan magic moment, wah saya harus juga berbuat baik, Anda boleh melalui melindungi masyarakat dengan program-program insurans, dan Anda juga punya kesempatan untuk mengajak mereka, kita sukses, kita kaya raya bersama Prudential ya teman-teman ya. Yang penting kita mau dan siap untuk merubah mindset kita, mental kita, dan mulut kita pastinya teman-teman ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tanggal 8 Agustus 2020 jam 4 sore dengan Kakak Evi Jayanti, dengan Kakak Ria Oktalia Tarimaja ya, yang sudah benar-benar menemukan value terbaiknya. Oke, Baru are you ready? Oke. Oke, silakan di close Kak Ria. Oke, Baik, Bu Pertiwi. dulu saja saya serahkan ke siapa nih moderator saya hari ini? Oke, baik. Nah, luar biasa ya. Hari ini kita lengkap banget ini dapetin tentang personal excellence kita bertumbuh dengan algoritma suksesnya ya. Di kali ini luar biasa ya. Kakak Pertiwi ini emang paling jago buat jembatan keledai ya. Oke. Nah, baik teman-teman, masih ada 10 menit. Ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Saya kasih kesempatan. Boleh saya bertanya, Kak Putri? 3 orang. Ya, silakan boleh Kak Lexi. Oke, Ibu. Yes. Selamat pagi dulu semua. Saya mau tanya ini Ibu. Tadi kan Ibu bilang untuk algoritma kesuksesan itu kita punya luka batin itu bisa menunda atau bahkan bisa membuat kita tidak sukses begitu Ibu ya. Yes. Dan Ibu bilang untuk hal itu ada terapi selanjutnya yang bisa diberikan. Nah, pertama-tama saya mau bilang saya butuh terapi itu. Wah, sudah ada yang daftar nih, Kakak Pertiwi. Sudah ada anggota baru yang mau menyerahkan diri. Wah, luar biasa. Salut saya Lexi. Keren. Merasa ada luka batin nih. Emang siap sudah menemukan emang berani sudah menemukan kesadaran berarti. Sudah menemukan kesadaran. Hebat. Good. Nah, kenapa saya berani bilang begitu? Karena memang dari masa lalu, masa kecil yang tidak enak, begitu Ibu. Tapi hanya saya sampai usia saya sekarang 30 tahun ini, saya selalu berusaha berdamai dengan luka batin itu. Tapi Gusar. Iya, benar. Buat saya gusar. Jadi saya butuh terapi seperti Ibu bilang tadi, karena saya takutnya nanti saya punya semangat, saya punya passion, saya punya mau berjuang betul di bisnis ini, tapi kalau misalnya dengan hal itu bisa menunda atau bisa membatalkan, maka saya harus benar-benar tahu apa cara yang benar atau cara yang tepat untuk biar luka batin ini menjadi hal yang positif begitu Ibu. Oke. Yes. Sangat bisa. Lexi. Yang penting kamu harus berani bayar 4 harga ini. Ini yang gampang. Semua orang mau luka batinnya beres, tapi nggak semua orang mau bayar 4 ini. Baik. Pertanyaan saya, kalau kamu mau bayar 4 ini, saya yakin percaya kamu bisa cepat sembuh. Ya, karena saya udah ribuan lihat orang, oh saya mau sukses Bu, saya mau berhasil. Oke, kamu mau bayar baik. Nah, gitu. Oleh karena itu dia harus melalui 4 bayarin dulu harganya, ya. Nah ini, apakah saya tidak melalui? Saya justru melalui. Saya justru lebih awal melalui ini, ya.
Karena Lexi kan jujur nggak tahu siapa saya yang paling dalam, ya. Saya itu sama Dr. Lawson tuh belajar itu 100 juta investasinya. Bukan 1 juta, 100 juta kami berdua. Karena kami pun memiliki luka itu, gitu loh. Ya. Dan makanya kenapa kami berdua itu menjadi certified hipnoterapis hari ini berdua. Ya, itu bukan hal yang ujuk-ujuk gitu. Ya, karena saya mau bayar 4 harga ini gitu. Mudah? Enggak, kalau saya bilang. Tapi pada waktu ketika saya membayar 4 ini, hidup saya jauh lebih mudah. Karena saya mau komitmen, konsisten, persisten membayar 4 ini. Gitu loh. Ya, banyak orang bilang gila lu nih, saya bilang lu mau nyimpan luka batin lu lama-lama, kalau saya nggak mau, ngapain gitu loh. Karena kalau kita mau bayar 4 ini, ada 4 hal yang akan kita dibebaskan. 1, kesehatan kita jauh lebih baik. 2, hubungan kita lebih harmonis. 3, ya, kemakmuran kita biasanya akan lebih dilapangkan, ya. Dan yang keempat, apa tadi ya, kesehatan, hubungan aman, dan spirit, ya. Jadi semangat itu spirit kita, koneksi kita, connecting kita dengan sang pencipta kita, itu jauh lebih, rasanya lebih apa ya, lebih kusuk aja, lebih orang tuh kalau ngeliat kok lu santai-santai, bisa dapat bagus ya. Nah nanti orang lain tuh akan begitu nanti lihatnya. Padahal justru itu nggak santai di balik layar itu, waduh, ya jungkir balik juga. Ya, namun karena ngerti polanya, akhirnya kita kelihatannya orang luar tuh ngelihat kita santai-santai gitu. Ya, justru saya dan keluarga saya dalam hal ini ya, itu ya. Saya juga nggak tahu kehidupan Lexi seperti apa. Ya, Lexi juga pasti nggak tahu kehidupan saya seperti apa. Dan saya juga tidak tahu kehidupan teman-teman seperti apa. Ya, tapi pertanyaannya, Bu, apakah ini bisa dibereskan? Kalau saya optimis bisa. Gitu. Karena kita mengerti polanya. Ya, dan nanti pun Lexi itu kalau untuk memahami itu Lexi ya, ada sekitar 40 halaman Lexi yang akan saya jelaskan sebelum pembedahan itu terjadi. Banyak itu Lexi. Tapi kalau mau serius kamu untuk itu, waduh, itu pasti keren banget. Nggak banyak orang mau menyerahkan diri seperti itu. Orang masih lebih, ya silahkan, itu hidup-hidupmu. Begitu Lexi. 40 halaman loh, nanti kamu harus pahami 40 halaman untuk bisa membayar 4 harga ini. Nah, itu dia. Apa Nah, aja itu tadi Bunda? 4 harga itu Bunda tadi? 1? 4 harganya apa? 1 waktu, Biaya, biaya, tenaga, perasaan. 4 ini. Ya. Harus siap dengan waktu. Karena kita harus proses dengan waktu. Kamu tidak mau nanti waktu yang akan menguji kita. Ya. Oke. Bisa jadi. Ya, agak ngempas. baik, terima kasih Bunda. Semoga puas jawabannya, Lexi. sangat puas Ibu, cuma saya butuh waktu kapan Ibu bisa. Saran ya. Baik Ibu. Seperti gini, luka batin itu sama kayak kalau di besi itu yang nempel itu apa ya? Apa sih kalau besi itu nempel? Karatan. Karatan. Nah, sebenarnya luka batin itu sesungguhnya ya, simpelnya itu perlu diamplas. Sebenarnya banyak analoginya, tapi saya coba pakai itu. Cara ngamplasnya, Lexi ya, cara ngamplasnya yang paling simpel sebelum bisa ketemu, karena ini kan kita sedang masa jaga jarak ya, dan kita juga perlu hati-hati kondisi pandemi ini. Saran saya, setiap hari kamu nempel dulu sama orang positif, Lexi. Itu saran saya, ya, agar kamu dapat vibrasi yang, saran saya begitu, ya. Baik. Sebelum kita dapat
benar-benar terapi ya. Karena terapi juga bukan jalan satu-satunya teman-teman ya. Setelah saya sadari itu bukan jalan satu-satunya. Ya, ada 1001 jalan trauma. Yakini dulu seperti itu. Ya, terus yang kedua, setelah kamu nempel sama orang positif, nempel sama orang yang menurut kamu adalah role model kamu boleh nanti cari buku atau siapa yang mungkin kamu suka. Kalau kayak saya misalnya Gede Prama, Mahatma Gandhi, saya suka yang orang seperti itu memberikan energi, vibrasi. Ya, karena kalau kamu dapat quote-quote-nya beliau, dapat kata-katanya beliau, terus kamu yakini itu bisa membersihkan karat tadi. Ya, terus yang cara kedua, kamu perbanyak dulu untuk berbuat tabungan energi baik tadi. Ya. Oleh karena itu, pada waktu ketika saya punya mindset, ya maksudnya gini, kan saya memang ketemunya tahun 2009. Tapi pada waktu ketika 2007-2008 itu sudah bagus juga pada waktu ketika saya berbuat banyak gitu loh. Ya, hanya saja karena saya punya ambisi, saya bukan ambisius, saya orangnya berambisi, saya mau lebih tinggi lagi. Saya nggak puas nih di level ini. Ya, saya pengen lebih tinggi lagi. Saya pengen berapa digit tuh? 6, 9, saya pengen bahkan 10 digit hari ini. Ya, ambisi saya pengen 10 digit. Bukan untuk saya sih teman-teman, tapi justru pada waktu ketika kita punya ambisi yang kuat, ya bukan untuk orang lain. Nah, jadi saran saya, Lexi, lakukan dulu untuk banyak untuk orang lain. Ya, bisa berbagi, bisa sharing melalui edukasi ini. Jadi kalau saya boleh bilang, Prudential ini bisa menjadi satu jembatan, satu alat untuk kita punya tabungan di alam semesta ini lebih banyak gitu loh. Ya, makanya kalau ada nanti nasabah yang suka hina kita ya, ada nasabah yang mungkin mencaci kita, mengejek kita, ya memandang kita sebelah mata, itu lagi cair itu, energi-energi negatif kita lagi cair. Justru bersyukur kalau ada yang begitu. Ya, kalau ada teman yang nggak suka sama kita, bersyukur aja. Kita lagi cair tabungan negatif kita. Nah, jadi lebih perbanyak di sana untuk mengasah ya sehingga besi kita tajam ini. Ya, karena kalau besi nggak diasah kan nggak mungkin juga kita tajam. Betul. Baik Ibu, thank you very much Ibu. Sama Diti. Oke? Sudah kayaknya mau paham ya? Udah paham? Udah jelas apa belas ini? Sudah paham, tinggal dipraktek. Wajahnya masih bertanya-tanya nih Bu Ebi. Tinggal dipraktekkan Bunda. Yes, tinggal dipraktek. Ya, ini gampang ya. Iya, sudah ada basicnya nih. Tinggal dipraktekin ini sekarang. Lebih gampang ya dengan ada pola begini ya. Kalau dulu saya masih raba-raba, teman-teman. Waduh, merabanya udah ada ular kelihatannya, ada apa ya, kepiting lah, kejepit. Kalau ini kan teman-teman udah jelas banget ya gitu loh. Kalau saya ngeraba-rabanya di kuah hitam gitu kan waktu itu. Ya, jadi teman-teman sesungguhnya dengan adanya pelatihan seperti ini, Anda jauh lebih bisa sesungguhnya ya. Karena kita di sini kan melatih jiwa entrepreneur kita, teman-teman ya. Kita di sini boleh dikata jujur kita yang harus mengelola pikiran kita ya. Gitu loh. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bu, boleh sharing satu Bu? Siap, Kak. Memang. Ya, jadi kalau Ibu tadi bilang itu contoh nih, karena kita sudah merasa bekerja keras, sudah all out itu, tapi hasilnya masih tidak sesuai dengan harapan atau bahkan jauh dari harapan kita. Berarti di antara 4 itu ada yang minus mungkin Bu ya, atau lebih Bu ya, gitu maksudnya ya? Di bawah 5 Pak. Iya, ada usaha nyata ataupun yang amal kebaikan di antara 4 itu KK atau KE-nya itu ada salah satu mungkin yang bermasalah gitu Bu ya. Jadi kan ada merasa padahal saya udah setengah mati gitu, bilang setengah mati kerjanya udah jungkir balik malah gitu kan gitu. Tapi kok ada berhasil gitu. Jadi jadi mungkin salah satu unsur aja. Jadi keempat kalau bisa keempat-empatnya itu yang buat kita lebih nyaman lah bekerja gitu Bu ya. Iya, betul Pak. Positif semua ya. Karena guru saya bilang kalau kamu kerja keras untuk sukses itu kamu belum sukses sebenarnya. Kalau kamu untuk sukses, kamu harus berdarah-darah, kamu harus mengorbankan semuanya untuk kamu sukses, kamu belum sukses. Guru saya tuh jelas sekali ngomong begitu, Pak.
Kalau kamu dengan mudah, kamu bisa sukses, nah itu sukses katanya. Kalau orang lain bilang sulit, kamu bilang itu gampang, nah itu kamu sukses. Gimana caranya biar begitu gitu loh. Kan kalau enggak kita punya keyakinan, enggak punya sebuah keyakinan yang satu debu pun enggak boleh turun gitu kan. Nah, sesimpel itulah. Kalau kita masih menganggap gini teman-teman, simpelnya ya, kalau kita masih nawarin Pru Cinta aja, aduh dia mau ikut enggak ya? Aduh nanti enggak enak loh, dia kan enggak punya uang. Nah, itu sudah ragu itu. Simpel sekali. Jadi kalau orang Batak biasanya gini, kamu bisa nggak bisa gitu langsung gitu ya. Pengalaman saya orang Batak tuh nggak bisa, kamu bilang bisa dulu dia, tapi belajar dia. Ya, gitu loh. Orang Batak, Cina kan begitu tuh rata-rata. Cina Medan Orang Bali kebalikannya katanya. Orang Bali padahal bisa dia, mau nggak gini, ya saya coba gitu. Padahal lebih pinter gitu. Banyak sekali alasannya kan gitu. Iya. Gitu Pak. Pak Komang. Ya. Sama Pak, pernyataannya sama. Tadi saya senyum-senyum. Ternyata sama dengan Pak Komang ini. Iya. Nah, jadi, itu yang nggak gampang teman-teman. Itu ternyata yang ada unsurnya bukan kerja keras saja. ya betul. Tabungannya harus diperbanyak gimana ya? Tabungannya tuh loh. Tabungan terus. ISPD-nya itu juga Bu. Kenapa Pak? ISPD-nya tadi itu juga kan. Iya, ISPD. Kalau tidak pasrah, tidak berdoa, cuma kerja-kerja aja tanpa doa juga katanya apa bohong gitu. Ya, sombong lah, sombong. Sombong ya. Kerja. Tapi kalau doa tanpa kerja itu bohong gitu. Ujang, kamu berdoa, kamu mesti menggawe-gawe, di mana amal kebaikanmu, usaha nyatamu di mana kan gitu. Kalau kita cuma doa tok. Justru kalau kemarin Andri Wongso bilang pengemis spiritual dibilang. Orang doa aja tapi dia nggak kerja, kan itu pengemis spiritual. Justru pada waktu ketika kamu menyelesaikan tugas Tuhan di dunia, Tuhan yang akan menyelesaikan tugas kamu, kan begitu. Wah, itu kan keren sekali itu ya, sebuah quote seperti itu. Kalau kamu mau bisa melaksanakan tugasku di dunia, aku yang akan menyelesaikan tugas-tugasmu. Kan keren banget itu, Pak. Jadi kalau misalnya hari ini Happy berjanji misalnya ketemu sama si Made sama si Ketut, udah lakukan yang terbaik sama Made Ketut, terus tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan, saya udah selesaikan tugas saya dengan yang sebaik-baiknya. Ya, sisanya udah saya serahkan ke Engkau. Kan udah, itu namanya pasrah ya. Udah enggak mikir lagi, aduh si Made kok enggak mau ya, si Ketut kok enggak mau, kok gimana ini gitu kan. Boleh kita bertanya-tanya kenapa dia enggak mau, namun perasaan kita tenang gitu loh. Kalau kita kok Made enggak mau ya, si Ketut enggak mau, tapi perasaan kita cemas. Nah, sebenarnya itu masih negatif dia. Berarti kita belum yakin bahwa kita ini bisa berhasil gitu loh. Itu tuh sampai di sana levelnya. Kalau kita belum yakin bahwa misalnya gini ya, Bu Happy, misalnya saya pengen 400 juta API misalnya. Kalau dalam hati Bu Happy ngomong begini, mungkin nggak ya? Itu sudah nggak yakin, itu berarti sama nggak percaya sama Tuhan itu. 400 tuh kecil, gampang, itu harus gitu dulu. Tapi kata gampang itu bukan berarti kita menggampangkan. Kata gampang itu berarti saya sudah berada di atas 400 juta itu, bukan saya di bawah 400 gitu loh. Kualitas keyakinan itu yang diuji dulu di hati kita. Kalau kita menganggap, wih 400 itu kok sulit ya. Aduh saya tahun ini aja cuma 100, 400 kan enggak mungkin lah. Berarti itu masih meragukan diri kita gitu loh. Sama dengan meragukan pencipta kita. Ya, pencipta kita ini kan maha kuasa gitu kan. Nah, dengan algoritma tadi kita bisa ngomong, oh, kita ini belum banyak melakukan usaha nyata. Kita ini belum banyak amal kebaikan. Oh, saya ini belum punya kualitas keyakinan. Oh, saya ini belum punya kualitas emosi yang 10 gitu loh. Emosi saya ini masih ragu, masih negatif, masih nggak yakin gitu. Di situ analisanya, kalau kita ngomong, oh Tuhan maha besar, ya ngomong gampang, Bu. Tapi apa maksudnya, kan gitu. Nah, sekarang ini maksudnya diperjelas lagi. Kalau kamu masih belum yakin bahwa 400 juta bisa, lah orang lain 1 miliar kok bisa. Lah yang lain 3 miliar kok bisa. Gitu loh. Berarti kan nggak ada bedanya. Ya toh? Kalau kita mau bicara tentang case terbesar nasional, itu dari Bali lahirnya. Padahal pengusaha yang kaya raya tuh di Jakarta banyak. Kenapa dari Bali lahirnya? Kenapa diizinkan Pru Citra yang melahirkan case sebesar itu gitu loh. Nah kalau kita tidak percaya sama Tuhan,
Ya kan? Nggak mungkin itu terjadi, teman-teman. Nah, mungkin karena kita terus, bukan gimana ya, saya boleh bilang, kenapa case terbesar itu lahirnya di Bali? Kenapa lahirnya dari Prucitra? Ya, karena kita bawa value, citra diri positif, teman-teman. Ya, jujur aja, saya nggak pernah takut ketemu orang kaya, teman-teman. Mau sekaya apapun, itu manusia kolornya masih bau. Ya, manusia tuh mati juga. Mau dia sekaya apapun, jangankan dia baru punya 6 triliun, ya 1000 triliun pun mati gitu loh, teman-teman. Justru karena dia matilah, dia butuh insuran. Kalau mindset itu yang dibawa, nggak perlu takut ngomong sama orang kaya, teman-teman. Tapi keyakinan kita yang kadang belum sampai level situ. Ya, apakah kami bisa membayangkan dapat case itu? Enggak juga. Orang dia kok yang mau closing waktu itu. Oh iya Bu, ya saya baru ingat. Saya tuh baru ditawarin sama teman saya 100 miliar. Nah, saya yang sama Pak Dokter maunya pingsan. Kenapa 100 miliar? Kita enggak pernah bikin ilustrasi 100 miliar. Hanya kita bawa value bahwa kalau kita ngomong sama orang tentang pekerjaan kita, tentang produk kita, harus yang terbaik. Itu aja value-nya, teman-teman. Ya, sampai detik ini kita jaga terus value itu. Karena itu kita perjuangkan. Ya, keyakinan bahwa bisnis ini bisnis paling benar di muka bumi ini gitu loh. Dan saya tahu Warren Buffett, orang terkaya di dunia, nomor kesekian setelah Bill Gates, itu tuh perusahaan yang dia bilang paling baik, the best adalah perusahaan insurans. Nah, jadi saya terus menambah keyakinan-keyakinan saya. Caranya biar kita mau cepat kaya raya, tonton aja biografi orang-orang kaya. Sekarang kita loh di zaman dunia yang maha dahsyat ini, kalau kalian pengen cepat kaya, tonton aja itu video-video orang kaya. Gampang sekali. Lama-kelamaan otak kita juga lama-kelamaan juga senang sama yang berbau-bau kaya gitu loh. Jangan nonton yang penderitaan, teman-teman. Memang enak nonton orang-orang menderita itu, tapi jangan ditonton. Ngapain nonton itu? Ya, orang menderita itu untuk ditolong, bukan untuk ditonton, teman-teman. Ya, tapi kita nggak bisa nolong kalau kita sendiri belum tertolong gitu loh. Secara logika, kita mau bagikan uang kita, tapi kita nggak punya uang, yang mau bagiin apa, teman-teman? Ya, logikanya seperti itu. Ya, hari ini saya punya anak panti asuhan, ya. Kurang lebih total itu kalau saya hitung itu sekitar 100-an ya yang masih saya bantu setiap bulan, teman-teman. Ya, kalau saya enggak berpikir bahwa saya harus punya lebih, ya terus apa yang bisa saya kasih kelebihan buat mereka? Ya, nah di situ saya anggap itu adalah amal kebaikan, ya. Mau orang lain tahu, mau enggak, ya terserah. Yang penting saya lakukan seperti itu. Ya, kan hanya Tuhan yang dan kita yang tahu yang begitu-begitu, teman-teman. Ya, kalaupun saya cerita hari ini, karena ini kan orang internalnya Prucitra, ya saya berani ngomong seperti ini. Ya, kalau di luar sana enggak, ya saya ngomongin cuma strategi aja. Ya, tapi kalau sudah dengan orang Prucitra, ya pasti saya akan ngomong sak dalam-dalamnya saya. Itu teman-teman ya. Jangan lo gini, Bu Pertiwi 100 ya wajar punya duit. Ya kenapa enggak mulai dari 1 dulu? 1 aja dulu. Anda bantu orang lain. Ya, di luar anak kita sendiri kan udah pasti ya kita kasih. Di luar diri orang keluarga terkecil kita, teman-teman. Orang lain di sana yang betul-betul sangat kekurangan. Ya. Kalau saya nonton orang menderita, ya pastinya saya nonton orang-orang menderita yang menginspirasi. Contohnya siapa? Nick Pujing, yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya. Siapa yang saya tonton? Miyuki, contohnya. Miyuki orang Jepang yang terlahir cuma setengah kilo, kepalanya sebesar telur, kakinya sebesar korek api, tapi dia bisa berprestasi tingkat nasional, ya. Kayak gitu saya tonton. Jadi kalau saya tonton orang menderita adalah orang menderita yang berprestasi gitu loh. Lama-kelamaan otak kita juga tercuci, teman-teman, setiap hari. Gosip yang kayak gitu tuh jangan, teman-teman ya. Perselingkuhan, nah itu dijauhi. Udah tahu ada berita gitu jangan ditonton. Itu aja sih sesungguhnya. Untuk meningkatkan kualitas vibrasi kita. Ya. Leksi lama-lama kalau misalnya kamu tahu kekurangannya di mana, luka batinnya di mana, kamu perbaiki aja Leksi. Kayak kopi ya, kalau kopi setiap hari kalau dikasih air putih, lama-lama putih nggak Leksi? Putih, Ibu. Ya, sama seperti itu.
ya. Jujur saya dulu merasa nggak punya apa-apa secara finansial. Tapi saya berpikirnya kayak tadi itu analoginya. Kalau setiap hari saya masukin air putih, lama-lama kan putih juga. Mungkin hari ini kita punya kekotoran batin ya. Sama kayak kopi. Tapi tiap hari kita kasih air putih. Lama-lama jernih juga kok. Ya kan? Nah, seperti itu. Makanya siapa yang masuk di grup Great in Habit, nah, buktikan teman-teman. Anda lakukan 2 tahun secara konsisten, 2 tahun aja dulu. Waduh. Jadi itu. Saya kan dari tahun 2009, teman-teman. Ibu tadi sudah sebut itu luka batin saya, Ibu. Oh, yang mana itu? Yang mana itu? Oh, ya. Hebat Ibu loh. Wah, ini belum terapi udah sembuh nih, Bu. Gimana nih, Bu? Wah, bayarannya mahal ini berarti kalau gitu ya. Biasanya per jam itu 1,5 juta loh. Ini Iya, belum itu apa-apa. udah gimana nih, Bu? Ini belum apa-apa udah sembuh nih, Bu. Mahal berarti. Ya. Kalian testimoni, Lexi. Siap. Aduh. Nah, saya nggak tahu langsung kesebut katanya ya. Oke. Hebat Ibu loh. Nah, oke, enak bisnis ini. Bisnis ini enak banget. Ya. Iya. Oke. Orang Kakak Pertiwi tinggalnya di Tukat Balian soalnya jadi bisa menebak gitu ya. Tapi kalau kayak begini terus ini nanti ini apa canangnya belum munggah udah sembuh nih. Ada yang lewat mimpi lagi udah sembuh. Waduh, nggak jalan kayaknya nanti. Siap. Ini nggak jalan-jalan. Nah, prospek saya. Gimana Kak Epi? Ya, ada lagi pertanyaan? Bung Mansesari katanya Ya, bahasa Balinya begitulah. Ya, sip. Oke. Ya, kembali ke laptop. Ada lagi? Sip. Kak Putri, saya kembalikan. Mungkin ada yang mau merangkum. Oke, baik. Ini sekarang saatnya untuk ini ya, closing statement ya. Nah, kalau kemarin terakhir dari Kak Bagus Nanda ya. Kak Bagus Nanda. Kak Bagus. Ya. Iya, Kak Bagus Nanda. Ya, Kak Putri. Kak Bagus, mau dipas ke siapa Kak Bagus? Dipas sama, sebentar dulu ya, saya lihat dulu. Iya. Ke Kakak Anak Agung Raka. Kakak Anak Agung Raka Sutariani. Betul nggih? Iya. Halo Kakak Agung Raka. Iya, halo. Ya, Kak boleh dirangkum Kak closing statement-nya apa yang didapat di hari ini, silakan. Ya. Untuk yang didapat hari ini sebenarnya kalau dari Personal Excellence yang saya ambil 4 kunci poinnya, yaitu kualitas keyakinan, kualitas emosi, usaha nyata, dan amal kebaikan untuk mendapatkan produktivitas atau hasil yang baik. Jadi semua itu harus mengandung muatan-muatan yang positif. Dan tidak lupa dengan ISPD, impian, yakin, syukur, pasrah, dan doa. Intinya semua hal yang sifatnya positif. Demikian Kak Putri, terima kasih. Wow, luar biasa. Singkat, padat, jelas ya. Thank you, terima kasih Kak Raka. Thank you Kakak Raka. Terima kasih Kak Pertiwi. Ya, ini Iya. prosesnya perlu diulang-ulang, Kak Raka. teman-teman. Ya. Perlu diulang-ulang. Gimana, Kak Putri? Intinya skill, Ya, apa namanya, mother of skill, karena ini adalah kemampuan teman-teman ya. Jangan salah, personal excellence ini adalah sebuah skill, ya. Jangan anggap ini sebuah keberuntungan. Ini adalah sebuah skill, ya. Dan mother of skill adalah repetition, ya. Ibu daripada keterampilan itu adalah repetisi, perlu diulang-ulang, ya. Nggak bisa hanya dilakukan sekali, terus kita minta sama kayak nabung, perlu dilakukan berulang-ulang. Ya, nggak bisa hanya sekali, lakukan secara berulang-ulang, konsisten dan persisten. Dalam situasi kondisi apapun tetap positif, itu intinya. Tidak mudah memang, ya, karena lingkungan kita memang cenderung negatif, ya. Namun sekali lagi
bagi orang yang waras, bagi orang yang cerdas, ya, dan bagi orang yang bijaksana, pasti dia akan memilih untuk menjadi positif di segala situasi dan kondisi. Seperti itu, ya. Ingat, mother of skill adalah Repetition. repetition, ya. Karena personal excellence dalam hal ini adalah skill, ya, skill, bukan keberuntungan. Ya, ini sebenarnya skill yang sudah ditanam oleh Tuhan buat kita. Namun apakah kita mau asah sering-sering atau kita biarkan dia lumutan atau karatan? Ya, silakan. Kita